Saya semua kembali lagi di sini channel Bukti Bumi Datar. Kali ini saya melakukan percobaan untuk membuktikan satu teori yang dipaparkan oleh channel Flat Earth 101, yaitu menghitung jarak matahari dengan menggunakan asumsi bayangan nyata benda yang ada di bumi. Saya penasaran dan ingin membuktikan secara langsung, benar tidak jarak matahari itu kurang lebih katanya menurut teori bumi datar adalah kurang lebih 5.000 km. Ini dia rumus yang ditampilkan. Sudah saya sederhanakan atau perlengkap lagi ya. Ini dia tampilannya. Jadi menggunakan rumus matematika sederhana trigonometri. Rumus yang digunakan adalah ini. Tangen theta adalah Y dibagi X. Jadi kalau misalnya ini matahari, posisi 3 dengan matahari, berada tegak lurus, di posisi 2 adalah tepat di permukaan bumi, di mana matahari tersebut ada tegak lurus ya, posisinya tegak lurus. Kemudian di suatu tempat ada benda dengan tinggi C, terkena sinar matahari membentuk bayangan. Kemudian dari bayangan tersebut membentuk sudut. Dari jarak A ini yang saya buat 1 ke 2 adalah jarak, di mana diumpamakan ini adalah X, kemudian sudut tetanya terbentuk, lalu kita bisa mengetahui tinggi B atau jarak matahari dari permukaan bumi tersebut. Nah, untuk melakukan percobaan ini kita tentu membutuhkan peralatan. Peralatan yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peralatan yang saya gunakan adalah ini, meteran untuk mengukur ya. Kemudian busur untuk mengukur derajat. Kemudian tali yang kecil aja tidak apa-apa. Kemudian kompas. Dan sebuah tiang untuk menghasilkan bayangan dari cahaya matahari. Jadi itu tadi benda-benda yang saya gunakan, peralatan untuk melakukan atau mempraktekkan teori menghitung tinggi matahari atau jarak matahari dari permukaan bumi menggunakan asumsi bayangan nyata benda yang ada di muka bumi. Setelah peralatan, tentu kita membutuhkan satu lokasi ya. Saya memilih lokasi di dekat saya tinggal, di area atau di kota dekat saya tinggal. Areanya adalah sebagai berikut. Oke, ini dia area yang saya pilih untuk melakukan percobaan. Di depan sini, di depan tempat saya tinggal. Saya rekam semuanya, memutar. Kemudian nanti saya cocokkan di Google Street View, karena kita nanti butuh titik koordinatnya. Ya, itu dia. Saya tampilkan di sebelah kanan ya, Google Street View-nya. Nanti biar semakin yakin bahwa di area tersebut saya melakukan percobaan. Stop. Nah, sekarang saya akan ke Google Maps. Saya masukkan alamat tempat pengambilan percobaan tadi. Ini dia. Ya, sudah ditandai. Ini areanya. Oke, saya menuju menggunakan Google Street View ya, di lokasi yang saya butuhkan.
Ya, ini dia areanya, sama dengan rekaman yang saya ambil di lokasi tempat untuk melakukan percobaan. Oke, lokasi sudah saya tunjukkan tempatnya, titik koordinatnya juga sudah saya dapat tadi, lokasinya sudah dapat. Nah, pertama kita harus mengetahui C atau tinggi dari tiang kecil tadi yang saya gunakan untuk melakukan percobaan. Saya tulis di sini C berapakah tingginya atau panjangnya. Jadi saya ukur tongkat kecil tadi ya, kita dapatkan 145 cm. Stop dulu, 145 cm. Nah itu dia, stop. Kita dapatkan data tinggi tongkat yang kita pakai adalah 145 cm. Baik, saya masukkan dulu datanya. Di sini adalah C, ini kita dapat data 145 cm. Kemudian kita membutuhkan sudut theta. Untuk mengetahui sudut theta, kita harus melakukan suatu percobaan, yaitu dipraktekkan secara langsung. Bila kita tahu sudut R atau sudut theta, tentu saja sangat mudah untuk melakukan penghitungan. Saya sudah lakukan tadi percobaannya, ini dia. Ini tiangnya sudah saya siapkan, terkena sinar matahari mendapatkan bayangan. Jadi sangat terik sekali sinar matahari. Percobaan ini saya lakukan pada tanggal 3 April tahun 2017 sekitar pukul 1, dan untuk mengukur sudut tadi harus dipastikan pukul berapa, kemudian menit keberapa, karena itu penting untuk mengetahui jarak nanti. Ini persiapan tadi saya mau melakukan pengukuran ya. Lokasinya sama. Oke, stop. Ini dia, semua sudah siap ya. Tiangnya harus tegak lurus. Kemudian stop dulu ya. Ini adalah kompas. Ini arah utara. Kalau dilihat arah bayangannya, bisa dihitung 120 derajat dari utara, 0 derajat dari utara ya. Sudah diketahui arah bayangannya adalah 120 derajat dari arah utara. Oke, lanjut. Bayangan, tarik Pak. Tuh, berapa nih? Oke, bayangan. Stop. Jadi ujung tiang diikat tali, kemudian tali ditarik tepat di ujung bayangan. Jadi inilah yang dimaksud sudut theta. Ini adalah sudut theta. Oke, lanjut. Tali, butuh menitani. Oke, stop. Saya mengambil ponsel untuk memastikan pukul berapa dan menit keberapa. Karena saya butuh data itu untuk mengukur jarak nanti. Oke, lanjut. Oke, siap.
Ya, mulai penghitungan jam 13.28. Stop. Saya catat ya dulu ya. Perhitungan adalah mulai pukul 13:28. Saya catat dulu. (13:28) waktu Indonesia bagian Barat. Oke, data kedua sudah diterima. Lanjut ke percobaannya. Oke, siku, arah bayangan. Oke, sudut. Yang dibentuk. Stop dulu, ini adalah sudut yang dibentuk dari ujung tiang ke ujung bayangan. Atau kalau dalam rumus ini adalah R. Ini dia, R. Lanjut. Tarik aja. Terus sudut yang dibentuk. Oke. Stop ya. Terlihat jelas sudut yang dibentuk adalah 31 derajat. Oke, 31 derajat. Saya masukkan dulu ya. Jadi diketahui R adalah 31 derajat. Oke. Nah, itu tadi kita sudah mengetahui waktu pengambilan, kemudian tinggi tiang kecil yang kita pakai untuk menghasilkan bayangan, kemudian sudut R. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah theta. Kita sudah tahu R, kita sudah tahu X. X tadi adalah siku 90 derajat. Nah, pertama kita ingin mengetahui theta. Untuk mengetahui theta, yaitu sudut segitiga yang dibentuk total adalah 180 derajat. Dikurangi total dari R ditambah X. Ya. Jadi 180 derajat dikurangi R-nya kita tahu 31 derajat, X-nya kita tahu 90 derajat. Kemudian 180 derajat dikurangi 31 ditambah 90, 121 derajat. Ya, jadi theta adalah, sebentar, biar lebih enak kita pakai kalkulator. (180) dikurang 121. Kita dapatkan theta 59 derajat. Nah, kita sudah mengetahui theta sekarang 59 derajat. Kita praktekkan di rumus yang akan kita gunakan. Kalau kita tahu theta, kita tahu C, kita bisa mencari tahu berapa panjang bayangannya atau D. Rumusnya begini. Tangan theta adalah C dibagi D. Jadi rumus D adalah C dibagi tangen theta. Kita masukkan
C adalah 145 cm. Kemudian tangan theta. Theta adalah 59 derajat. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya 145 dibagi tangan 59 derajat. Kita coba di kalkulator online. Ini dia kalkulatornya. Saya masukkan ya 59. Kemudian saya cari tangan. Kita mendapatkan 1,664. Saya ambil 3 digit saja di belakang koma. Saya masukkan ya. 1,664. Jadi D, kita bisa tahu D sekarang adalah 145 cm dibagi 1,664, mendapatkan hasil 87,13 cm. Jadi kita tahu D adalah 87,13 cm. Saya garis dulu. Nah, kemudian untuk menghitung jarak B atau ketinggian matahari, jarak matahari dari permukaan bumi, yang diperlukan adalah A. Ini dia, A. Jadi titik pusat di mana saya menaruh atau menancapkan tiang percobaan tadi, kita ukur ke titik 2 ini. Bagaimana caranya? Kita gunakan titik koordinat. Yang pertama kita cari tahu dulu titik koordinat dari matahari yang membentuk sudut 90 derajat tegak lurus di permukaan bumi. Bagaimana kita bisa tahu? Kita mempunyai waktu pengukuran, ini dia. Pukul 13.28 menit. Tanggalnya 3 April 2017. Kita bisa mengetahuinya dengan melihat pada situs ini. Ini dia. timeended.com. Ini dia. Nah, kita bisa mengetahui di mana posisi matahari ataupun bulan tegak lurus di permukaan bumi. Saya ke bawah, masukkan tanggalnya. Tanggal 3 benar, bulan 4 benar, 2017. Pukul 13. Saya masukkan 28. Tetap 0, tepat aja. Kemudian lokasi. Karena lokasi saya dekat dengan Surabaya, saya pilih Surabaya. Dalam pilihannya ini tidak ada kota Mojokerto, jadi saya memilih Indonesia dulu. Kemudian kotanya Surabaya, saya pilih. Kemudian saya masukkan. Terlihat posisi matahari ada di sini, posisi bulan ada di sini. Nah, kemudian yang saya butuhkan adalah titik koordinat dari matahari yang sudah saya masukkan tanggalnya dan waktunya. Di bawah ada, ini dia, posisi dari matahari. 5 derajat 24 menit utara latitudenya, kemudian longitudenya 83 derajat 50 menit timur. Saya butuh ini 50 derajat 24 menit, saya copy, saya masukkan ke Google Maps. Kemudian longitudenya ya 83 derajat 50 menit timur. Saya copy, saya masukkan ke Google Maps. Kemudian saya cari. Kita sudah menemukan lokasinya, di mana posisi matahari tegak lurus atau tepat di atas permukaan bumi di titik ini, 90 derajat.
Itu dia lokasinya. Kalau kita cocokkan dengan yang saya pakai tadi, time and date, sama posisinya di sini. Kemudian di Google Maps di sini sama. Nah, untuk mencari A berarti saya harus tahu titik 2, sudah diketahui tadi titik koordinatnya. Kemudian titik saya menancapkan atau membuat tiang tadi. Nah, kita kan ingin mengetahui jarak antara titik tiang tadi, melakukan percobaan ke titik di mana matahari tepat 90 derajat tegak lurus di permukaan bumi tersebut. Bagaimana caranya? Kita coba melakukan pengukuran di Google Maps. Ya. Ini adalah titik 2 tadi. Ini matahari tepat di atasnya. Lalu saya tarik jarak menuju tempat di mana saya melakukan percobaan. Ini dia lokasinya. Saya tarik tepat ya. Nah, kita sudah mendapatkan jarak di sini. Kurang lebih 3.481 km. Ini dia jarak yang kita punya sekarang. Kita masukkan ke data dulu. Dalam posisi ini, tiang ini ya, jarak A adalah jarak D ditambah dengan E menuju 2. E menuju 2 tadi adalah kita dapatkan 3.481 km. Jadi saya bulatkan ini saja karena jarak D adalah 87 cm. Saya anggap titik di mana saya melakukan percobaan itu adalah titik sentralnya. Ini dia tadi pusatnya. Saya langsung menjadikan ini adalah jarak A pada rumus ini. Sekarang kita tahu jarak A adalah sekian. Berarti sekarang kita bisa mengetahui jarak B atau tinggi matahari, jarak matahari dari titik pusat 2 tadi. Dari titik koordinat yang kita dapatkan waktu melakukan percobaan. Pukul berapa, menit berapa tadi? Ini dia. Pukul 13 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian barat. Sekarang kita hitung jarak B. Jika rumus tangen theta adalah B dibagi A, maka bila kita mencari B, tangen theta dikalikan A. Kemudian tangen theta berarti tangen 59 derajat kita kalikan 3.481 km.
Kita tadi tahu bahwa tangen theta nilainya adalah ini, 1,664. Tangen 59 derajat. 1,664 kita kalikan 3.481 km. Maka P adalah 1,664 kita kalikan 3.481. Kita mendapatkan hasil 5.792, 384 km. Kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 5.792,384 km. Jadi memang benar apa yang dipaparkan oleh orang-orang komunitas Flat Earth atau di channel Flat Earth 101 itu sendiri, bahwa jarak matahari itu kurang lebih 5.000 km. Dengan hasil ini saya semakin tidak percaya atau ragu-ragu dengan teori bumi bola yang mengatakan bahwa jarak matahari itu adalah 150 juta kilometer dengan asumsi bayangan bumi yang ada di bulan. Kita bisa menggunakan asumsi bayangan nyata tadi dengan melakukan percobaan benda yang ada di bumi kemudian menghasilkan bayangan. Kita hitung dengan cara seperti ini. Oke, itu dulu bukti yang bisa saya tunjukkan. Terima kasih.